Selamat sore teman-teman semuanya. Berjumpa lagi kita di dalam acara Chatterbox yang keren, cadas men. Iya, sore ini hari Selasa 29 Oktober 2024. Sebentar dulu teman-teman. Sore ini kita bakal bicara tentang apa yang barusan tadi saya baca tentang Pak almarhum Menteri PUPR atau Pupera zaman dulu ya, zaman Pak Harto. Namanya Insinyur Sutami ya, yang meninggal gak berapa lama setelah Bung Hatta meninggal dunia. Bung Hatta kan meninggal tahun 1980. Nah, Sutami itu juga meninggalnya, Pak Sutami, Menteri Insinyur Sutami juga meninggal di tahun 80 gitu loh. Coba bedanya, Bung Hatta pada saat itu wafat dalam usia 77 jalan 78 tahun. Kalau Insinyur Sutami itu meninggal pada usia sekitar 54 tahun ya. Dan beliau kan lahir tahun 1928. Dan Insinyur Sutami juga dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dan di akhir hayatnya ya memang sama-sama lebih memilih untuk hidup secara sederhana gitu loh. Bahkan sampai, mohon maaf, ada di fase tersulitnya gitu loh. Sampai Gubernur Jakarta saat itu almarhum Ali Sadikin itu mengangkat Bung Hatta itu sebagai warga kehormatan Jakarta gitu loh. Itu satu. Yang kedua, memang teladan dari apa yang disampaikan oleh Ketua MPR RI yang sekarang periode 2024-2029, yaitu Pak Ahmad Muzani dari Partai Gerindra ya. Ini menarik. Untuk pengetahuan Anda, Ahmad Muzani ini adalah Ketua MPR dari partai pertama dari partai yang dilahirkan tahun 2000-an. Kalau sebelumnya kan ketua MPR itu kan selalu dari Golkar. Terakhir itu dijabat almarhum Pak Harmoko setelah pindah tugas dari Menteri Penerangan. Jadi ketua DPR MPR yang terakhir. Sekaligus beliau juga adalah ketua MPR Orba yang terakhir dari Golkar. Nah, setelahnya kan Amin Rais, Profesor Kiai Haji Amin Rais. Beliau adalah ketua MPR pertama dari partai yang baru lahir pada waktu itu. Partai Amanat Nasional. Baru lahir pada waktu itu. Sementara ketua DPR-nya pada saat itu adalah Pak Akbar Tanjung dari Golkar. Alhamdulillah dua-duanya masih ada. Kemudian 2004 ketua DPR masih dipegang Golkar. Ketua MPR-nya kembali lagi dari partai yang pertama di era reformasi, yaitu partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Itu juga baru lahir, partai yang baru lahir setelah era reformasi itu dimulai. Tepatnya Dr. Kiai Haji Hidayat Nur Wahid ya. Beliau adalah ketua MPR kedua
yang berasal dari partai yang lahir di era reformasi. PKS dan PAN dan PKS itu adalah partai yang baru lahir pada saat itu di era reformasi, ya. Lalu kemudian ya, ketua MPR berikutnya itu dari PDIP, almarhum Taufik Kimas. Ketua DPR saat itu dari Partai Demokrat. Ketua DPR pertama dari yang non Golkar. Biasanya kan ketua DPR kan selalu Golkar. Marzuki Ali adalah politikus non Golkar pertama yang menjadi ketua DPR sepanjang sejarah itu lembaga di era modern. Ya, bukan di masa parlementer, ya, di era setelah Soeharto, ya, di era setelah Soeharto. Marzuki Ali adalah ketua DPR pertama di era reformasi yang bukan dari partai Golkar, karena Akbar Tanjung dan pada saat itu ketua DPR 2004 adalah Pak Agung Laksono, itu dari Golkar. Ketua MPR-nya dari PDI Perjuangan. 2 kali malah, karena kan Pak Taufik Kimas ini meninggal 2013 di Singapura, diganti oleh Sidarto Dano Subroto. Orang banyak manggilnya Opa Darto. Tapi kalau saya lebih senang manggilnya, kalau nggak Eyang Darto, Mbah Darto, karena beliau sudah sepuh, sudah tua, sudah 80, usianya sekarang sudah 88 tahun usianya. Udah tua banget ya. Iya. Iya. Terus ketua MPR berikutnya dari PAN lagi, Pak Zulhas pada waktu itu. Ketua DPR kembali lagi dijabat oleh Golkar, ya. 3 kali ganti. Setia Novanto, Ade Komarudin, Setia Novanto lagi, kemudian Bambang Susatyo, ya. Bambang Susatyo sempat jadi ketua DPR briefly, ya. Sebelum kembali lagi duduk sebagai ketua MPR terakhir banget yang dari Golkar. Pak Bamsud itu adalah the most recent, ya, politisi Partai Golkar yang jabat ketua MPR, sekaligus the most recent politisi Golkar yang pernah menjabat ketua DPR. Oh, ini sejarah nih, Pak Bamsud ini politikus Golkar paling baru, paling terkini yang menjabat ketua DPR dan MPR. Karena setelahnya ketua DPR adalah dari PDI Perjuangan. Kali pertama banget PDIP jadi ketua DPR, dan kali pertama pula ketua DPR-nya adalah seorang perempuan, Ibu Puan Maharani. Ketua MPR-nya untuk yang makanya ini sejarah. Pak Ahmad Muzani ini adalah ketua MPR pertama yang lahir dari, yang berasal dari partai politik yang didirikan tahun 2000-an. Karena yang non Golkar pertama banget yang jadi ketua MPR itu adalah Hidayat Nur Wahid dari PKS. Partai yang relatif baru pada saat itu. Baru. Ketua MPR pertama yang dari Golkar adalah PAN, Amin Rais. Dan Hidayat Nur Wahid setelahnya. PAN dan PKS ini pada waktu itu adalah partai baru. Dan mereka didirikan tahun 98. Pada saat reformasi itu berdiri. Nah, Partai Gerindra ini didirikan tahun 2006. 2006, kalau saya nggak salah. 2006 apa 2008, saya agak lupa. Ya. Itu hasil dari perbincangan panjang antara Dr. Fadlizon dan adiknya Pak Prabowo Subianto, Pak Hashim Joyo Hadikusumo, ya, di mobil dalam sebuah perjalanan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kala itu Pak Prabowo masih ada di Partai Golkar. Kala itu, ya. Jadi ada rencana untuk
pecah kongsi dengan Golkar. Lahirlah kemudian Partai Gerindra di tahun 2006. Kalau saya nggak salah. Jadi Pak Ahmad Muzani ini adalah ketua MPR pertama yang berasal dari partai politik yang didirikan di tahun 2000-an. Sebelumnya kan PAN PKS itu adalah partai tahun 90-an. Partai yang berdiri pas di era reformasi. Nah, ketua MPR Pak Ahmad Muzani bilang, mari menyinggung tentang hidup sederhana, teman-teman. Nah, sekarang begini, makanya kenapa tadi saya nggak sengaja sebenarnya baca-baca artikel tentang Menteri PU zaman Pak Harto, Insinyur Sutami, yang mohon maaf ya, 14 tahun jadi pejabat, kehidupannya ya gitulah, menyedihkan gitu loh. Bahkan mohon maaf, meninggal dalam keadaan kurang gizi. Bahkan sampai rumahnya listriknya sempat dicabut PLN. Rumahnya baru lunas setelah pensiun jadi menteri, jadi pejabat. Wow, saya bilang ini adalah suatu yang ya ini loh. Nah itu makanya kenapa kita bahas tentang hidup sederhana ini di salah satu video YouTube, yang channel YouTube yang saya nonton juga ada yang menyinggung tentang judulnya romansa hidup sederhana. Pertama gini teman-teman, hidup sederhana itu definisinya macam-macam. Dan menurut saya pengertian orang tentang hidup sederhana itu banyak, bervariasi. Antara saya dengan tadi teman saya yang barusan lewat, kalau you tanya apa itu hidup sederhana, pengertiannya aja udah beda. Gitu. Karena masing-masing orang punya pandangan sendiri tentang hidup yang sederhana. Oke. Kalau Anda tanya saya sekarang, Pak James, hidup sederhana itu menurut Pak James kayak gimana sih? Oke. Simak baik-baik pandangan saya. Kalau pandangan saya gini, hidup sederhana itu adalah yang paling pertama adalah hidup yang memiliki rasa qanaah atau rasa berkecukupan. Ya, enough is enough gitu loh. Rasa kebercukupan dan rasa bersyukur. Itu baru namanya hidup sederhana. Jadi, dan yang ketiga, pengertian yang ketiga bagi saya, hidup sederhana itu adalah hidup yang dimana apa yang kita butuhkan sudah terpenuhi semua. Di luar dari kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan. Ya, di luar dari kebutuhan dasar. Pangan, sandang, papan, pakaian, makanan, minuman, dan hunian rumah. Itu. Jadi apa yang kita butuhkan tuh sudah terpenuhi. Contoh, misalkan kita butuh alat transportasi untuk berkendara. Kalau memang itu dianggap kebutuhan dan terpenuhi, alhamdulillah. Kemudian kita butuh alat komunikasi untuk berkomunikasi. Kita beli handphone, kita beli langganan koneksi internet dan seterusnya, ya. Kalau itu terpenuhi udah alhamdulillah. Yang penting apa yang menjadi kebutuhan kita itu terpenuhi. Dan kita hidup berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita inginkan, mohon maaf, kita akan jadi orang yang gampang FOMO. Tren sekarang, bahasa sekarang, kita akan menjadi orang yang gampang FOMO, fear of missing out. Gampang banget merasa ketinggalan sesuatu. Contoh gini, maaf ya, ini kan lagi rame berita
pemerintah Indonesia lewat Kementerian Perindustrian, Kemenperin RI ya, melarang penjualan iPhone 16 series di Indonesia. Kenapa? Karena kandungan dalam negerinya atau tingkatan kandungan atau komponen dalam negerinya nggak sesuai ketentuan. TKDN-nya tidak mencapai 60%. Ya. Ditambah konon katanya Apple ini pengen berinvestasi di Indonesia, tapi maunya bebas pajak selama 50 tahun. Setengah abad. Wow. Ya. Kemudian ditambah lagi ternyata nilai investasi Apple itu cuman ya elah, dari yang niatnya mau invest 171 triliun rupiah, ternyata cuma dikasih 1, sekian triliun rupiah, kurang 240 miliar rupiah lagi katanya tuh ya, kurang 240 miliar lagi untuk katanya Apple itu memenuhi janjinya berinvestasi di Indonesia. Katanya juga mau bangun pabrik ya kan. Nah ini yang membuat pemerintah Indonesia melarang keberadaan iPhone 16. Jadi kita jual beli iPhone 16 Apple. Nah inilah penyakitnya. Kalau lagi jalan kaki diklaksonin. Kita nih, maaf ya, saya sebelum lanjut, kita ini kurang banget lahan buat pejalan kaki. Tiap ada lahan buat pejalan kaki dimaling sama mobil, dimaling sama motor, dimaling sama gerobak pedagang. Ya. Lah pertanyaannya gimana orang sini mau jalan kaki? Kalau lahan buat pejalan kaki aja dimaling mobil, dimaling trotoar, dimaling gerobak, ya. Makanya kita nggak boleh bangga. Jakarta ini adalah kota yang paling tidak ramah pejalan kaki dan kota yang orang-orangnya males jalan kaki. Karena kalau dilihat dari data, langkah orang Jakarta jalan kaki itu paling rendah sedunia loh. Ya jangankan kita bicara jarak 1 kilo atau jarak 500 meter. Orang dari sini jarak 100 meter aja harus pakai motor. Dan 100 meter, 200 meter aja orang lebih nyaman pakai apa? Pakai motor ketimbang jalan kaki. Bener loh ya. Makanya jadi teman-teman semuanya, ayo kita budayakan jalan kaki gitu loh. Dan jangan ada lahan pejalan kaki, ada lapak buat pejalan kaki dimaling. Nggak boleh itu. Lahan pejalan kaki dimaling, nggak boleh. Lahan buat pesepeda aja dimaling buat parkir mobil, dimaling buat sepeda motor di Jakarta ini. Ya, ada lahan pejalan kaki dimaling motor, dimaling gerobak. Coba itu bayangin. Makanya kalau saya jadi gubernur Jakarta, saya akan tindak tegas saja itu. Ya, gerobak-gerobak gak boleh ada di pejalan kaki. Kalau nggak ada, ban, gak boleh jualan, usir dari Jakarta sekalian. Ya, motor kedapatan nih, maling, jarak pejalan kaki, tilang. Gak cuma tilang, motornya diambil, disita. Yang ngendarainnya usir dari Jakarta. Ya, ada sanksi seperti itu. Sanksi bukan deportasi, ekspulsi.
diusir dari Jakarta. Jadi biar orang di Jakarta ini aman dan senang jalan kaki gitu. Mari kita sambung lagi yang tadi ya. Jadi teman-teman ya, bersyukur aja kalau iPhone 16 ini nggak dijual di Indonesia karena tidak memenuhi TKDN 60%. Ini bagus teman-teman, bagus untuk meningkatkan industri dalam negeri. Beberapa waktu lalu di TikTok saya bilang 8 prioritas presiden ke-8 kita, Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah peningkatan produksi dari industri dalam negeri. Karena kan saya tahu manifestonya Partai Gerindra dan manifestonya Pak Presiden Prabowo Subianto adalah pro kepada industri dalam negeri. Kalau kita sebelumnya mengenal dengan nama Bangga Buatan Indonesia, ya, kita pasti ingat itu. Nah, coba bayangin. Coba bayangin, ya. Waktu itu saya bilang, andai Pindad Maung atau Pindad Morena, ya, mobil paling ringan, mobil paling lightweight, lightest duty dari Pindad diproduksi massal dengan komponen 100% bikinan anak bangsa. Gimana nggak bangga kita, ya. Sasisnya, suspensinya, kakinya, drivetrainnya, mesinnya, transmisinya, motor listriknya, semua bikinan anak bangsa. Dalemannya, interiornya, material interiornya, joknya, setirnya, instrumen klasternya, semua interiornya, luar dalam semua bikinan anak bangsa. Gimana nggak bangga kita? Ingat ya teman-teman, saya berkali-kali bilang, Indonesia ini tidak kekurangan engineer. Indonesia ini tidak kekurangan insinyur teman-teman, apalagi insinyur mesin. Indonesia ini gak kekurangan insinyur otomotif. Dulu kita pernah punya pabrik truk namanya Texaco. Itu pakai mesin dan komponennya hampir semuanya adalah bikinan Indonesia. Kita bisa loh, ya. Tapi rungkat. Nah sekarang dicoba dibangkitkan lagi dengan adanya Pindad ini. Walaupun sebenarnya Pindad ini adalah lebih fokus kepada militer, kendaraan militer, pertahanan, kayak tank, panzer yang namanya Anoa itu, ya. Saya paling benci loh kalau saya lagi jalan kaki diganggu sama motor-motor kayak gini. Benci banget saya loh, bener. Ya karena orang-orang pada males jalan kaki, makanya jadi kemana-mana bergantung kepada kendaraan bermotor. Makanya orang, mohon maaf, saking malesnya jalan kaki, punya motor, maaf, ngutang. Ngutang, ngeridit, nyicil, nge-DP itu kan ngutang. Kalau dalam hukum Islam nggak boleh, itu riba jatuhnya. Saya mau ingetin ya, hidup kalau situ hidup kalau punya riba nggak bakal berkah, hidup nggak bakal tenang. Bala yang ada kalau hidup penuh pakai riba segala macem, bala yang ada, bener, bala yang ada, bener, bala yang ada, nggak berkah hidup, nggak tenang hidup, ya.
nggak berkah dan nggak tenang hidup kalau riba. Jadi jangan dikit-dikit ngeredit, jangan. Kalau memang nggak punya uang buat beli motor, nggak usah maksain. Nggak tenang hidup. Ingat lah, kita hidup bukan disetir oleh orang lain. Kita hidup bukan demi pengakuan. Weh, gue punya motor. Weh, gue punya mobil. Terus orang lain akan mengatakan, so fucking what? Gitu aja sih, simple. Nah, terakhir banget ya, masih ada sampai tujuan. Jadi gini teman-teman ya. Jadi yang namanya hidup itu harus punya prinsip sederhana gitu ya, yang dibilangin. Kalau hidup sederhana itu harus modalnya qanaah, rasa kecukupan dan rasa bersyukur. Dan yang paling penting, kita hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan hidup karena FOMO, fear of missing out. Makanya saya bersyukur iPhone 16 ini dinyatakan illegal untuk diperjualbelikan di Indonesia. Saya bersyukur ya, karena ini ada peluang bagi produk apapun yang dipasarkan dan dibuat dan diniagakan di pasar perniagaan Indonesia, itu harus punya TKDN minimal 60% atau lebih. Harus ada keterlibatan anak bangsa di situ. Saya setuju. Dan ini juga mendidik kita untuk ya udah merasa cukup gitu loh. iPhone 15 sudah cukup, iPhone 14 sudah cukup. Ngapain mesti upgrade ke iPhone 16 cuma gara-gara FOMO, fear of missing out gitu loh. Ya kan? Nah, terakhir dari saya, coba kalau seandainya mobil dalam negeri kayak Maung, Morena itu diseriusin. Ya, diseriusin, dimantepin gitu. Itu kan akan membuka banyak lapangan pekerjaan buat masyarakat. Dalam proses perakitannya, dalam proses assemblingnya, produksinya, dan sebagainya. Libatkan itu dari dalam negeri, ilmuwan-ilmuwan, engineer-engineer, insinyur-insinyur otomotif dalam negeri. Ya, mesinnya mesin bikinan anak bangsa, motor listriknya motor listrik bikinan anak bangsa, ya, transmisinya transmisi bikinan anak bangsa, ya, mobilnya buka aja, mobilnya bannya ban bikinan anak bangsa, ya, sasisnya, kaki-kakinya, suspensinya, ininya semua bikinan anak bangsa, bodinya, materialnya bikinan anak bangsa. Apa nggak bangga kita sebagai orang Indonesia pakai mobil bikinan anak bangsa sendiri, diekspor lagi. Kalau diekspor, ini kan membawa harum nama Indonesia di mata dunia. Dan ini juga bukti kepada Indonesia, kepada dunia, bahwa bukan hanya Vietnam aja yang dari Asia Tenggara yang bisa bikin mobil. Bukan cuma Malaysia aja yang bisa bikin mobil di Asia Tenggara. Indonesia pun bisa, dan berkualitas lagi. Gitu, teman-teman ya. Jadi pada intinya dari saya, hidup sederhana itu adalah sebuah konsep kehidupan yang hidup kita tuh didasari karena apa yang kita butuhkan tuh sudah terpenuhi semua. Dan kita sudah cukup dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Hadza min fadli Rabbi. Saya cukup sampai di sini, udah mau maghrib. Setengah jam aja kita bicara, udah cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak, selamat sore, dan kita bertemu lagi di kesempatan yang lain.